Kenapa moral publik semacam Pancasila itu diperlukan, itu kenapa? Dan apa kaitannya dengan moral agama? Dan kenapa moral publik ini menjadi tuntunan dari kebahagiaan bersama kita? Ini, dia bilang, negara yang ingin bertahan tidak bisa hanya melulu mengandalkan jalan-jalan kekerasan. Uni Soviet kurang apa hebatnya teknologinya gitu. Tapi karena terlalu mengandalkan kekerasan, persenjataan, ambruk dia. Dia bilang, negara yang ingin bertahan, ya, negara yang ingin bertahan, masyarakat yang ingin bertahan, itu harus memiliki namanya itu legitimasi moral. Ya. Jadi tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa jangkar moral. Ya. Lihat Uni Soviet kurang apa teknologinya, tapi kemudian ketika basis jantung moralnya jatuh, kolaps. Tapi lihat Palestina, dia tidak punya teknologi apapun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun dia masih bertahan karena masih punya kekuatan moral di dalam dirinya. Nah dia bilang moral itu dari mana? Kata Jean-Jacques Rousseau, ya sumber moral itu ya agama. Karena dia bilang agama itu punya dua kekuatan penting. Pertama, agama itu merupakan simpul semen perekat integrasi sosial. Tidak ada nilai yang bisa menyatukan manusia sedemikian kuat seperti nilai agama. Lihat aja orang dari Aceh sampai Papua bisa dipersatukan kalau tanpa jaringan-jaringan agama. Bagaimana caranya? Jadi kadang-kadang negara ini tidak sadar diri bahwa yang membuat Indonesia bersatu itu sebenarnya dibantu oleh jaringan-jaringan vertikal keagamaan ini. Jaringan Muhammadiyah, jaringan NU, mungkin jaringan PGI, jaringan KWI. Secara nasional vertikal menyatukan manusia yang beda agama, beda etnis, beda suku, beda kepulauan, integrasikan. Itu luar biasa. Agama itu justru menjadi semen perekat integrasi nasional yang kuat. Saya bisa jamin, negara boleh berhabis apapun, tapi kalau tanpa dukungan integrasi kekuatan agama, maka Indonesia ini mudah jatuh. Kedua, dia bilang agama ini memiliki dimensi motivasi yang sangat kuat. Tidak ada orang tentara yang bertempur hanya semata-mata demi negara. Orang bertempur itu harus punya justifikasi kerohanian, justifikasi ilahiyah. Misalnya pemberontakan Banten dan lain-lain dulu lah. Makanya kan penjajahan terhadap kolonial juga dulu, ya respon terhadap kolonial itu juga digerakkan oleh spirit para ulama itu kan. Oke ya. Jadi agama memiliki kekuatan integrasi sosial, agama juga memiliki daya motivasi yang luar biasa tadi untuk mengerahkan segala tenaga pikiran itu untuk sesuatu pencapaian umat manusia. Gitu. Masalahnya dia bilang begini. Ketika masyarakat itu masih tertutup, misalnya katakanlah orang di Baduy Dalam gitu ya, masyarakatnya homogen, keyakinannya sama, Tuhannya sama, maka otomatis hukum Tuhan menjadi moral negara, menjadi hukum negara, otomatis. Dan tidak ada perbantahan. Tapi masalahnya ketika masyarakat itu mulai majemuk, mulai kompleks, keyakinan agamanya beda, bahkan di dalam agama yang sama pun ada begitu banyak aliran-aliran pemikiran yang beragam. Tuhannya juga disebut dengan nama-nama yang berbeda, maka tidak otomatis hukum Tuhan itu otomatis dijadikan hukum negara. Karena nanti kita mau memakai agama apa atau mazhab apa yang akan diformalisasikan jadi hukum negara itu. Tapi dia bilang tidak berarti moral agama harus dihilangkan dari negara. Nah, dia bilang problem ini mulai terjadi di barat Kristen. Di Kristen itu respon terhadap terjadinya perbedaan agama, perbedaan mazhab, nama Kristen, itu responnya tuh justru pemisahan antara agama dan negara. Ada pemerintahan sekuler oleh negara dan pemerintahan agama. Karena memang di dalam Kristen itu kan pendeta juga punya pemerintahannya tersendiri gitu. Tapi kata Rousseau itu menimbulkan dampak yang besar bagi orang-orang di barat. Itu menimbulkan jenis manusia yang mengalami kepribadian ganda gitu. Orang mengalami split personality, dipaksa harus memilih apakah dia tunduk pada moral agama atau tunduk pada moral negara.
Akibatnya dia bilang ketika agama dan negara dipisahkan, orang menjadi warga negara yang baik setengah-setengah, menjadi umat agama yang baik juga setengah-setengah, dia bilang. Dan dia bilang di antara pemikir Kristen jarang yang menyadari hal ini kecuali Thomas Hobbes, dia bilang. Thomas Hobbes menyadari dampak dari pemisahan agama dan negara ini bagi watak warga negara. Jadi terbelah gitu. Aku tuh loyal pada negara atau loyal terhadap agama, terpecah. Cuma dia bilang solusi Hobbes itu tidak tepat. Karena Hobbes memimpikan disatukannya kembali dua kepala burung itu, yaitu pemimpin agama dan pemimpin negara itu disatukan lagi. Dia bilang nggak mungkin. Pertama, Kristen tidak mungkin mau diusubordinasikan di bawah negara. Ya. Kedua tadi, keragaman internal di dalam Kristen sendiri, ada Katolik, ada Protestan, tidak memungkinkan penyatuan itu bisa dikembangkan. Maka dia bilang solusinya apa? Di satu sisi moral agama itu tetap penting bagi negara. Di sisi lain di dalam negara yang sifatnya majemuk tidak mungkin ada formalisasi satu ajaran atau doktrin atau mazhab agama. Caranya bagaimana? Dia bilang gini, kita negara harus menyusun semacam moral publik. Moral publik ini diekstrak dari moral agama-agama. Jadi agama-agama itu sebenarnya punya inti moral yang sebenarnya ada titik temunya. Ya. Nah, moral-moral agama yang universal ini yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, itu kita peras dan kita satukan menjadi kode-kode moral publik. Atau dari pikiran-pikiran biasa saja, pikiran ilmu pengetahuan, pikiran lain, kemudian kita angkat, kita sepakati bersama yang tidak bertentangan dengan moral agama. Itulah yang disebut dengan civil religion dalam tanda petik, ya. Semacam agama tapi bukan agama, tapi semacam nilai-nilai moral publik yang diekstrak nilainya dari agama atau dari gagasan-gagasan ilmu biasa tapi yang tidak bertentangan dengan agama disatukan menjadi moral publik. Nah, saya bilang perwujudan pertama dari moral publik itu sebenarnya kehidupan apa yang disebut dengan Al-Mithaq Al-Madinah, piagam Madinah itu. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita sebut bangsa hari ini itu justru awalnya hidup, model awalnya adalah umat Madinah itu. Di mana di Madinah itu yang disebut umat itu seperti bangsa hari ini. Jadi satu entitas politik yang tidak dipersatukan oleh kesamaan agama, tapi sama-sama menyepakati nilai-nilai konsensus bersama yang harus dijunjung tinggi bersama itu. Dan kemudian nilai-nilai yang disepakati bersama itu yang mengikat kita dalam kehidupan bersama yang tidak bertentangan dengan agama manapun, ya, tapi bisa diterima oleh agama manapun. Nah, di dalam Indonesia nilai publik yang diturunkan dari nilai universal agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan agama itu terrealisasi di dalam Pancasila. Makanya kalau kita perhatikan Pancasila tidak bertentangan dengan Maqasidus Syariah gitu. Sekarang kan ada kecenderungan menghadapkan Pancasila dengan syariah gitu. Padahal Pancasila itu tidak bertentangan dengan Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu apa sih? Al-maslahah kan? Kemaslahatan hidup bersama. Dan kemaslahatannya itu ada 5. Seperti Pancasila. Kemaslahatan kehidupan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan keturunan, kemaslahatan akal, kemaslahatan harta. Kemaslahatan agama itu kan sila pertama. Kemaslahatan jiwa itu kan sila kedua. Kemaslahatan turunan ini kita hidup itu dalam kenyataan ruang hidup spesifik itu bangsa, sila ketiga. Kemaslahatan akal, hikmah, kebijaksanaan itu adalah sila keempat. Dan kemaslahatan harta itu adalah sila ke-5. Nah, jadi sebenarnya meskipun mungkin Soekarno, Hatta dan lain-lain itu tidak menyebut Pancasila itu sebagai nilai Islam, tapi nyata benar seperti kata Einstein, dia bilang pandangan hidup itu muncul dari tanah budaya. Jadi misalnya pandangan hidup Pancasila itu muncul dari tanah budaya. Dan tanah budaya itu diolah, dikembangkan, dipupuk oleh nilai-nilai agama. Dan nilai-nilai agama yang paling powerful ketika kita merdeka itu nilai-nilai keislaman gitu.
Jadi tanpa menyebut Pancasila itu Islam, nilai-nilainya memang nilai-nilai yang tumbuh dari tanah budaya yang digemburkan oleh nilai-nilai agama. Oke, nah sekarang bagaimana jalan kita dakwah, jalan menuju kebahagiaan itu menurut logika Pancasila dan Maqasidus Syariah itu. Pertama, sila pertama. Apa sih urgensi sila pertama itu dan apa kaitannya dengan dakwah? Esensi dari sila pertama itu adalah meyakini bahwa we are what we believe. Kita dan hidup kita itu tergantung pada apa yang kita yakini dulu. Tuhan mengatakan aku tergantung pada prasangka hambaku. Maka terserah kamu mau prasangkaku seperti apa. Kalau kita berprasangka baik pada Tuhan, Tuhan juga akan memancarkan kebaikannya pada kita. We are what we believe. Sila pertama itu mengajarkan tentang dimulai dari keyakinan. Yaitu keyakinan yang membersihkan energi positif. Bahwa hal-hal yang positif akan melahirkan dakwah yang positif. Hal-hal yang buruk tidak akan melahirkan dakwah yang baik. Jadi kita harus mulai dari prasangka baik. Dari positif energi. Ya. Jadi misalnya gini. Kalau kita meyakini bahwa jamaah kita itu memang bodoh. Jamaah kita itu sumun, bukmun, umyun, pahum, la yarji'un. Maka jamaah itu akan bereaksi seperti keyakinan kita. Dia benar-benar hati matanya itu akan tertutup. Jadi umat akan bereaksi sesuai dengan keyakinan kita. Makanya guru tidak boleh punya keyakinan bahwa muridnya itu bodoh atau muridnya itu tidak bisa diubah apa-apa. Kalau itu yang terjadi, murid akan bereaksi seperti keyakinan kita. Maka kalau kita ingin berdakwah harus dimulai dari positive emotion, emosi yang positif. Bahwa pada dasarnya manusia itu bisa berubah. Pada dasarnya setiap manusia itu baik. Pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan hanifiyah samhah, kecenderungan pada kebaikan. Itu pertama. Dan prasangka baik itu mengandung efek namanya itu placebo, efek menyembuhkan. Contohnya, efek placebo itu gini. Kalau kita dulu pernah KKN, misalnya dari UIN, KKN di Banten Selatan. Dan biasanya waktu KKN kita bikin pelayanan masyarakat dengan pelayanan kesehatan gitu. Lalu kita undang dokter-dokter teman kita, dokter-dokter muda ya, ke suatu alun-alun untuk melayani kesehatan. Dan dokter tidak banyak bawa obat, tapi ketika ada pelayanan KKN itu, warga berkumpul dan setiap orang tuh mengeluhkan banyak penyakit. Karena orang kita kan banyak keluhannya. Wah sakit ini, sakit ini, sakit ini. Lalu dokternya tuh dengan penuh empati mengatakan, oh bapak sakit ini, oh gitu ya. Sakit ini juga, oh gitu ya. Oke ya pak, ini bapak sakit kepala, sakit jidat, sakit ini. Kita obati ya pak. Tapi yang menyembuhkannya Allah, saya hanya wasilahnya. Kemudian suntik, disuntiknya pakai apa? Disuntik pakai vitamin C. Tapi dengan disuntik vitamin C, dengan meyakini itu dan si pasiennya itu jadi yakin, tiba-tiba lari dia, sembuh dia. Itu yang disebut dengan efek placebo. Jadi penceramah, pendakwah ini harus memiliki kemampuan namanya itu Pygmalion. Kalau kita meyakini jamaah ini bisa bergerak, jamaah di sekitar ini itu bisa kita bangun menjadi sabuk kesejahteraan. Jamaah itu akan seperti inti-inti elektron yang melingkari lingkaran inti-inti nuklir yang akan bergerak semua. Jadi tergantung kejiwaan dan prasangka khotib itu sendiri. Tergantung prasangka dari guru itu sendiri.